suasana di perbatasan Gaza kembali memanas. Insiden mendebarkan terjadi saat puluhan tentara Israel mencoba menerobos garis perbatasan yang dijaga ketat oleh pasukan perdamaian dunia, termasuk pasukan elit TNI. Kejadian tersebut berlangsung dramatis dengan aksi kejar-kejaran di tengah gelapnya malam, suara desingan peluru, dan sorotan lampu sorot yang membelah kegelapan. Menurut laporan resmi dari Komando Satuan Tugas Perdamaian Indonesia di Gaza, sekitar pukul 2.30 waktu setempat, drone pengintai milik TNI mendeteksi pergerakan mencurigakan di sektor utara perbatasan, tepatnya di kawasan Rafah Border Fence. Puluhan sosok bersenjata lengkap tampak merayap di antara reruntuhan bangunan dan semak belukar, mendekati garis demarkasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata. Mengetahui hal itu, Komandan Kompi TNI, Mayor Infanteri Rendra Hutama, langsung memerintahkan seluruh tim patroli sektor utara untuk siaga penuh. Pasukan bergerak cepat, menyisir tiap sudut jalur perbatasan, menggunakan kendaraan taktis, thermal scope, dan anjing pelacak. Sekitar pukul 2.45, satu regu pasukan TNI berhasil memergoki sekelompok tentara Israel yang tengah berusaha menembus kawat berduri dengan alat potong khusus. Tanpa pikir panjang, peringatan keras langsung diberikan melalui pengeras suara. Namun para penyusup justru melepaskan beberapa tembakan ke arah pos penjagaan. Balasan datang seketika. Pasukan TNI tak tinggal diam. Adu tembak pun pecah. Meski dibekali persenjataan lengkap, tentara Israel tampak tak siap menghadapi perlawanan cepat dari prajurit Indonesia. Aksi saling kejar tak terelakkan. Beberapa penyusup lari tunggang langgang ke arah reruntuhan, sementara yang lain mencoba berlindung di balik puing-puing bangunan. Mayor Rendra, yang memimpin langsung pengejaran, memerintahkan pasukannya untuk menguasai titik-titik strategis di sekitar area infiltrasi. Sementara itu, dua regu tambahan dari sektor timur yang dipimpin Kapten Marinir Yoga Permana datang memperkuat posisi. Mereka memotong jalur pelarian para tentara Israel yang mulai panik dan tercerai-berai. Taktik pengepungan dua arah itu sukses memojokkan kelompok penyusup di sebuah gudang tua yang sudah hancur sebagian. Pasukan TNI mengepung dengan formasi menyebar dan terus memberikan tekanan. Desingan peluru sesekali terdengar, diselingi suara perintah dalam bahasa Ibrani dari kubu Israel yang tampak kebingungan. "Jangan berikan mereka kesempatan kabur. Tekan terus!" seru Kapten Yoga kepada anak buahnya. Setelah hampir 30 menit kejar-kejaran dan baku tembak singkat, akhirnya pasukan Israel yang tersisa memilih mundur terbirit-birit ke wilayah mereka. Dari pantauan drone, sisa pasukan Israel terlihat lari menembus pagar baja dengan tubuh penuh luka. Pasukan TNI tidak mengejar hingga ke dalam wilayah Israel demi menghormati mandat perdamaian PBB. Namun keberhasilan mereka mempertahankan perbatasan dari upaya penyusupan itu menuai pujian. Dalam insiden ini, tercatat satu prajurit TNI mengalami luka ringan akibat pecahan granat kejut. Sementara di kubu Israel, hasil pantauan medis Gaza menyebutkan ada 5 tentara Israel yang terluka dan 2 lainnya hilang kontak saat proses mundur. Selain korban, beberapa alat berat Israel yang sempat dibawa untuk merobohkan pagar perbatasan ditinggalkan begitu saja. Kini alat tersebut diamankan oleh pasukan TNI dan dijadikan barang bukti pelanggaran perbatasan. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, yang mendapat laporan langsung dari lokasi, mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam siarannya, ia menegaskan bahwa TNI tidak akan mentolerir tindakan provokatif apapun yang mengancam keamanan wilayah operasi perdamaian. "Kami sudah terlalu sabar. Jika pelanggaran serupa terulang, jangan salahkan kami bila langkah yang diambil lebih tegas. TNI selalu berdiri untuk perdamaian, tapi kami tak akan membiarkan wilayah yang kami jaga diinjak-injak," tegasnya. Setelah kejadian itu, warga Gaza yang selama ini hidup dalam ketakutan di dekat perbatasan akhirnya bernafas lega. Banyak di antara mereka berterima kasih kepada pasukan TNI yang telah berani menghadang agresi Israel. Puluhan warga bahkan berkumpul di sekitar pos penjagaan, menyanyikan lagu-lagu perjuangan sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina. Pasukan perdamaian PBB yang terdiri dari berbagai negara, termasuk Indonesia, ditempatkan di beberapa sektor perbatasan. TNI yang tergabung dalam Satgas Garuda Peacekeepers mendapatkan mandat menjaga sektor utara dan sebagian sektor timur perbatasan Rafah. Sejak awal penugasan, pasukan Indonesia dikenal sangat disiplin dan profesional. Mereka kerap mendapat pujian dari warga Gaza karena sikapnya yang ramah, tegas, dan cepat dalam merespons ancaman. Namun ketegangan puncak benar-benar terjadi pada malam hari. Sekitar pukul 2.30 dini, hari waktu setempat, drone pengintai milik TNI yang rutin berpatroli di jalur perbatasan menangkap gambar pergerakan mencurigakan di area perbatasan utara Gaza, tepatnya di zona kontrol yang dikenal sebagai Sektor 7.
Terlihat sekitar 30 sosok bersenjata lengkap merayap perlahan, bergerak di antara reruntuhan bangunan tua. Laporan itu segera diteruskan ke pos komando utama Satgas Garuda di Pos Mubarok. Komandan Kompi TNI di sektor tersebut, Mayor Infantri Rendra Hutama, yang dikenal sebagai Komandan Lapangan Berani, segera mengambil keputusan cepat. Seluruh pasukan jaga, siaga tempur, regu patroli malam Alfa dan Bravo, susun formasi pengepungan, drone pantau posisi musuh terus-menerus. Jangan sampai mereka masuk ke zona buffer, perintah Mayor Rendra melalui radio komunikasi. Dalam hitungan menit, 4 regu pasukan TNI lengkap dengan kendaraan taktis ANOA, anjing pelacak, thermal scope, dan senjata laras panjang menyisir jalur infiltrasi musuh. Peluru-peluru itu memecah keheningan malam. TNI langsung membalas tembakan. Baku tembak pun terjadi di tengah kegelapan. "Jangan beri mereka celah, tekan kiri kanan," teriak Letnan Satria. Kejar-kejaran berlangsung dalam jarak dekat. Tentara Israel yang tidak menyangka pasukan Indonesia begitu cepat merespons, mulai panik dan tercerai-berai. Beberapa mencoba berlari ke arah reruntuhan gedung tua, sementara sisanya bergerak ke balik kontainer kosong. Mayor Rendra yang memimpin langsung pengejaran memerintahkan pasukannya melakukan manuver penjepit. Regu Alfa bergerak dari barat, sementara Regu Bravo mengepung dari arah timur. "Kita tutup jalan mereka, jangan beri kesempatan kabur," teriak Mayor Rendra. Kejar-kejaran berlangsung sengit. Dentuman peluru senyap dan granat kejut sesekali terdengar. Suara anjing pelacak menyala keras, memecah suasana mencekam. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan di Gaza, namun sekaligus membuktikan keberanian TNI di panggung internasional. Dunia kembali diingatkan bahwa pasukan Indonesia bukan sekadar penjaga perdamaian, tapi pejuang yang siap mempertaruhkan nyawa demi kemanusiaan. Situasi perbatasan kini tetap siaga 1, dengan patroli diperketat dan perintah tembak di tempat bagi siapapun yang mencoba melintasi zona buffer. Pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi, namun sejumlah sumber menyebut mereka tengah menyiapkan pernyataan diplomatik menyusul kekalahan memalukan tersebut.